anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar? Baik. Berjudul Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi. Dalam masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua pokok permasalahan ekonomi, yaitu yang pertama permasalahan pokok ekonomi klasik. Dalam permasalahan pokok ekonomi klasik itu pun dibagi menjadi dua, yaitu masalah produksi. Masalah produksi adalah produsen harus mengetahui barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah yang kedua yaitu masalah distribusi. Barang yang kita produksi itu disalurkan kepada masyarakat. Masuk dalam masalah pokok ekonomi yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern. Masalah modern itu dibagi menjadi tiga masalah. Itu yang pertama apa itu, yaitu barang apa yang kira-kira barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Contohnya masker. Yang memproduksi itu pasti memperkirakan kira-kira masyarakat tuh membutuhkan berapa macam masker untuk diproduksi. Jadi yang memproduksi itu harus memperkirakan dulu apa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa banyak, supaya ketika memproduksi itu tidak sia-sia. Masalah modern yang kedua adalah masalah how atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang berikut itu siapa. Permasalahan ini dibuat ketika kita memproduksi barang itu, kita memperkirakan barang ini kira-kira siapa yang paling membutuhkan barang tersebut. Yang berikut kita masuk dalam pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan dan dikatakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gilarso 1992 halaman 886 adalah sistem ekonomi keseluruhan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, baik para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari. Baik, kita lanjut dalam macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi liberal itu adalah sistem ekonomi liberal di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, yaitu tergantung permintaan dan penawaran. Punya ciri-ciri. Itu ciri-ciri yang pertama itu adanya pengakuan hak terhadap hak individu. Yang kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang keempat, peranan modal sangat penting. Yang kelima, peranan pemerintah dibatasi. Yang keenam, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Kelebihan ekonomi liberal sebagai berikut. Setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi liberal cepat maju karena adanya persaingan. Yang keempat, kualitas barang lebih terjamin. Yang kelima, kualitas pelayanan terjamin. Dan kelemahan dari ekonomi liberal itu adalah menimbulkan monopoli, terjadi kesenjangan, rentan terhadap krisis ekonomi, adanya eksploitasi, tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Kita masuk dalam ekonomi sosial atau komando atau terpusat. Baik, ekonomi terpusat itu adalah sistem ekonomi sosial, yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam hal ini
Jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama, hak sistem individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Yang kelima, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang keenam, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Yang kedua, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi. Yang keempat, mudah dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Yang keenam, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Bahan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, hak individu tidak diakui. Yang kedua, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Yang keempat, jalur birokrasi panjang, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosial. Ciri-ciri ekonomi campuran. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan, tapi masih ada kontrol pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan. Yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisien dalam bisnisnya. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. 4. Mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Yang kelima, mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar. Yang keempat, perkembangan ekonomi dalam negeri akan cenderung bergerak lebih cepat karena adanya persaingan bebas yang selanjutnya akan menciptakan banyak variasi produk yang muncul di pasaran dengan detail produk yang beragam. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar. Hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Yang kedua, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang ketiga, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah bisa menciptakan masalah. Empat, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada investasi dari pihak pemerintah. Yang kelima, walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindarkan. Keenam, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Keenam, pembatasan sumber produksi yang akan dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. 6. Pemetaan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Baik, kita masuk dalam sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Yang kedua, demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar
yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar, peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Yang ketiga, perekonomian berperan dalam menstabilkan perekonomian. Sekian materi dari Ibu.